Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. H. Horas Julius, SE. Perkenalkan nama saya Wina Nisrina, mahasiswa program studi manajemen. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas, dan Brand Personality Pertamax terhadap konsumen Gen Z di SPBU 344021. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membedah terlebih dahulu aspek yang melatar belakangi penelitian saya. Latar belakang penelitian ini diinisiasi oleh tiga fenomena utama, yaitu pertama, mengenai restrukturisasi manajemen. Adanya perubahan pada sistem kerja operasional internal perusahaan yang kini difokuskan penuh sebagai stasiun pengisian produk non-subsidi. Yang kedua, mengenai isu produk Pertamax, adanya krisis kepercayaan konsumen akibat munculnya isu Pertamax oplosan. Yang ketiga, geopolitik global. Terjadinya fluktuasi harga BBM akibat konflik antara Iran Amerika yang memicu fenomena panic buying. Yang dimana ketiga dinamika ini secara langsung maupun tidak langsung memenuhi stabilitas minat beli ulang konsumen khususnya kelompok generasi Z. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 3 poin, yaitu poin pertama, bagaimana pengaruh persepsi harga secara parsial terhadap minat beli ulang Pertamax pada konsumen Gen Z di SPBU 344021 Bandung. Poin kedua, bagaimana pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap minat beli Pertamax pada konsumen Gen Z di Kota Bandung. Yang ketiga, sejauh mana persepsi harga, kualitas produk, dan brand personality secara simultan berpengaruh terhadap minat beli ulang Pertamax sebagai upaya menjaga aset gaya hidup Gen Z di SPBU 344021. Selanjutnya, untuk membedah rumusan masalah tersebut, saya membangun kerangka teoritis penunjang yang terstruktur ke dalam 3 tingkatan. Yaitu tingkatan pertama, yaitu Grand Theory menggunakan Resource Based View, RBV, di mana menurut Arthur A. Thompson, manajemen strategi adalah proses merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka yang melalui sasaran spesifik. Teori ini melandasi perubahan SPBU dari manajemen hingga strategi operasional SPBU menjadi full non-subsidi. Tingkatan kedua yaitu middle theory menggunakan consumer decision making. Analisis proses keputusan pembelian konsumen terhadap produk Pertamax, di mana menurut Wang dan Ruhe mendefinisikan pengambilan keputusan itu sebagai proses kognitif, memilih alternatif tindakan terbaik berdasarkan strategi tertentu. Teori ini mendasari analisis mengenai persepsi risiko dan tingkat kepercayaan konsumen pasca adanya dinamika kualitas di pasar. Tingkatan ketiga yaitu substance theory, pendalaman teori mengenai harga, kualitas, dan brand personality. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan total nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapat keuntungan dari kepemilikan atau penggunaan suatu produk. Secara pengertian, kualitas produk yaitu merefleksikan kemampuan produk dalam memenuhi harapan konsumen. Serta menurut Berliana, brand personality adalah karakteristik manusia yang diaplikasikan pada merek tertentu untuk membuatnya terasa hidup dan terhubung secara emosional. Yang mana ketiga elemen ini diproyeksikan memicu loyalitas pasca pengalaman berupa minat beli ulang. Berikut eh, ada pula model paradigma penelitian yang saya ajukan, di mana alur hubungan variabel dijabarkan sebagai
X1 atau persepsi harga terhadap Y minat beli ulang meninjau bagaimana indikator sensitivitas harga Gen Z berinteraksi dengan respon mereka terhadap isu harga global. X2 kualitas produk terhadap Y minat beli ulang meninjau aspek teknis berupa kepercayaan, kemurnian, oktan, dan penyelesaian psikologis psikologis atas trust isu kasus oplosan. X3 brand personality terhadap Y minat beli ulang mengukur dimensi emosional merek sebagai representasi gaya hidup dan identitas diri Gen Z. Secara simultan, model ini menjelaskan bahwa minat beli ulang atau Y merupakan akumulasi yang digerakkan bersama-sama oleh ketiga variabel independen tersebut. Dari paradigma ini, saya merumuskan 4 hipotesis penelitian: H1 persepsi harga, H2 kualitas produk, H3 brand personality, dan H4 minat beli ulang. Menduga adanya pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap minat beli ulang. Serta H4 yang menduga adanya pengaruh secara simultan atau bersama-sama. Selanjutnya, metodologi penelitian. Secara metodologis, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskripsif dan verifikatif terkait penentuan sampelnya. Populasi sasaran awal dihitung dari rata-rata volume pembelian dari dua shift operasional yang berbeda, memproyeksikan angka sekitar 745 orang. Namun melalui teknik purposive sampling yang disebarkan di digital menggunakan Google Form, ukuran sampel akurat yang berhasil dikumpulkan secara valid dan memenuhi kriteria berjumlah 39 responden. Instrumen kuesioner ini diukur menggunakan skala Goodman guna mendapatkan jawaban yang tegas dan mutlak dari konsumen antara iya atau tidak. Selanjutnya ada pula data operasional dari bulan Januari hingga April 2026, yang dimana pada grafik ini volume penjualan Pertamax di SPBU bergerak fluktuatif sepanjang catur bulan pertama tahun 2026, di mana penjualan tertinggi berada di bulan Januari sebesar 81.931 liter, sempat mengalami kemerosotan di bulan Februari, namun kembali naik signifikan di bulan Maret sebesar 81.674 liter akibat respon pasar terhadap guncangan isu geopolitik dan penyesuaian harga global. Lalu ada data operasional pada tanggal 31 Maret 2026. Jika dibedah secara real, pada data harian tanggal 31 Maret 2026, terlihat lonjakan aktivitas transaksi yang sangat kontras, di mana pada shift 1 merupakan fase antisipasi, volume penjualan menembus angka 1.985 liter karena dipicu kepanikan isu kenaikan harga global, sementara pada shift 2, aktivitas menjadi sangat rendah karena stok BBM di lapangan sempat mengalami kehabisan. Memasuki bagian hasil riset, analisis deskriptif menggunakan skala Goodman mencatatkan angka kecenderungan jawaban responden yang sangat baik. Pada persepsi harga atau X1, tingkat persetujuan mencapai 84,6% dengan kontribusi koefisien regresi 0,28 dan berpengaruh signifikan secara parsial, selaras dengan teori Kotler dan Armstrong yang dimana konsumen menilai total nilai yang dikeluarkan sebanding dengan keuntungan fungsional produk. Pada kualitas produk atau X2 memperoleh persentase 89,7% dengan koefisien regresi 0,39. Dalam industri BBM, kualitas tidak hanya mencakup spesifikasi oktan, melainkan aspek integritas produk.
Untuk brand personality atau X3 mencatatkan angka 87,2% dengan koefisien regresi 0,15, merujuk pada Berliana. Karakteristik merek yang kuat menjadi pembeda krusial yang terhubung secara emosional dengan konsumen muda. Output dari variabel tersebut membentuk komitmen minat beli ulang atau Y yang sangat kuat sehingga mencapai 92,3%. Temuan utama dari riset verifikatif ini menegaskan bahwa kualitas produk atau X2 memiliki pengaruh yang paling dominan. Hal ini sesuai dengan teori Wang dan Ruhe, pemenuhan integritas kualitas produk merupakan driver utama untuk meminimalisir persepsi resiko dan membangun kembali brand trust konsumen pasca isu produk oplosan. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis empiris dan teoritis tersebut, kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah ketiga variabel terbukti secara bersama-sama menggerakkan volume pembelian dan mampu memulihkan brand trust pasca paparan isu negatif di media sosial, dan di mana Gen Z memandang Pertamax bukan sekedar bahan bakar saja melainkan sebagai identitas gaya hidup yang didukung oleh rasionalitas harga dan integritas kualitas produk tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.